Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin tahu apakah semuanya hadir atau ada yang tidak masuk, anak-anak? Hadir, Pak. Alhamdulillah, masuk semua. Di sini untuk pertemuan kali ini di bab ketiga kita akan membahas tentang keotentikan Al-Qur'an. Di sini saya suguhkan gambar Al-Qur'an yang sudah berusia ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu terjaga keotentikannya atau keasliannya sampai sekarang. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ini 4 kitab ini adalah kitab samawi, dalam arti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Ada Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, di antara keempat kitab ini, itu yang masih otentik sampai sekarang itu hanya Al-Quran saja, karena kita tahu untuk Injil saja itu ada bermacam-macam, ada Barnabas, Matias, Lukas, dan lain sebagainya. Sementara Zabur kita belum pernah menemukan naskah aslinya, begitu juga dengan Taurat. Nah, kenapa Al-Quran di sini dikatakan sebagai kitab yang otentik atau asli? Nah, itu dapat dilihat dari aspek-aspek keotentikan Al-Quran sebagai berikut. Nah, ini diperhatikan. Yang pertama adalah dari aspek internal Al-Quran itu sendiri. Jadi keotentikannya itu terjaga di dalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, keotentikan Al-Quran itu berdasarkan sejarah penurunannya. Dan yang ketiga adalah aspek penulisan mushaf atau Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang sisi keotentikan yang berasal dari internal Al-Quran itu sendiri. Hal itu telah dilandasi oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba anak-anak dibaca bersama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Nah, artinya apa dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan menjamin Al-Quran itu keotentikannya ila yaumil qiyamah. Dalam arti tidak akan ada seorang pun yang bisa memalsukan atau mengganti satu kalimat pun dari Al-Quran. Sebab di sini dijelaskan sesungguhnya kamilah, ya, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan pasti kami pula akan memeliharanya, dalam arti akan menjaga keotentikannya.
Kemudian kaitannya tentang aspek internal Al-Quran bagaimana? Semua atau satu huruf dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu kesemuanya bisa habis dibagi dengan angka 19. Sebagaimana jumlah huruf yang terdapat dalam basmalah itu kalau kita hitung kan ada 19. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Nanti dapat kalian hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama adalah ba, kemudian sin, kemudian mim, alif, lam, ha, ya, alif, lam, terus ro di tasdid itu berarti 2 huruf, terus ha, mim, nun, alif, lam, ro lagi karena di tasdid, terus ya, ha, ya dan mim. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya semisal ya. Di sini enggak saya tuliskan. Semisal huruf qaf ya. Huruf qaf di awal surat ke-50, jadi qaf wal Qur'anil Majid itu ditemukan hurufnya sebanyak 57 ya. Ya, 57 dibagi 19 itu totalnya dibagi 3 itu nanti totalnya adalah 19 ya. Nanti dapat sampai kalian hitung sendiri. Yang kedua, setelah dari aspek internal Al-Qur'an itu adalah aspek kesejarahan atau sejarah Al-Qur'an itu diturunkan. Yang pertama, kita tahu bahwa bangsa Arab itu ummi, dalam arti tidak mengenal baca tulis. Ya, disifati ummiyun. Ummi itu tidak kenal baca tulis. Nah, terus sisi keotentikannya di mana? Karena orang itu nggak bisa baca tulis, otomatis mereka mengandalkan hafalan. Dan orang Arab atau bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang kuat hafalannya. Itu sejarah penurunan Al-Quran. Yang kedua, masyarakat Arab itu dalam berkehidupan sederhana, sehingga memiliki banyak waktu luang untuk menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, masyarakat Arab itu menggunakan atau membanggakan kesusastraan. Yang keempat, Al-Quran itu memiliki keindahan bahasa yang sangat mengagumkan, bukan hanya bagi orang mukmin namun juga bagi orang kafir. Nah, nanti insya Allah di pertemuan mendatang akan disajikan tentang contoh ayat-ayatnya. Yang kelima, ayat Al-Quran itu turun mengajak berdialog. Dalam arti ketika mereka meragukan Al-Quran, ayolah kita berdialog. Termasuk membuat tantangan, silahkan kalau kamu nggak yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, membuat yang semisal Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, kalau semisal Al-Quran berat, maka buatlah yang 10 surat saja. Kalau masih nggak mampu, 1 surat saja. Dan jika masih nggak mampu, buatlah 1 karya ilmiah yang isinya sama dengan Al-Quran. Dan akhirnya mereka mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah. Yang kedua, mengomentari keadaan. Kita tahu bahwa asbabun nuzulnya ayat Al-Quran itu sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Rasulullah dan orang-orang Arab pada saat itu. Dan yang berikutnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketika ada masalah orang Yahudi, Nasrani, orang-orang bangsa Arab bertanya kepada Nabi, itu beliau menunggu datangnya wahyu, kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir, aspek penulisan. Yang pertama harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dalam arti demi menjaga keotentikan Al-Quran tersebut,
dalam penulisan itu harus disesuaikan dengan hafalan para sahabat. Kemudian yang kedua, tulisan tersebut benar-benar ditulis sesuai dengan perintah ya, dan dihadapkan dan dihadapan Nabi dengan dua saksi. Mengapa demikian? Karena ada sahabat yang saking senangnya Al-Qur'an itu menulis dengan keinginannya sendiri, dan kita tahu sehati-hatinya kita kalau menulis sendiri itu masih rawan adanya kesalahan. Beda dengan jika nanti di situ itu ada saksi. Kalau ada kesalahan mereka bisa membenarkan. Nah, demikian tadi kaitannya tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab samawi yang lain dari segi keasliannya. Ya. Kenapa Al-Quran masih otentik sampai sekarang? Karena ada 3 aspek tersebut. Mulai dari internalnya, sejarah penurunan, dan juga dalam hal penulisan. Kemudian nanti setelah ini coba didiskusikan ya dengan teman-temannya. Kita membuat Ya, Pak. 3 kelompok, mencari contoh-contoh lain yang berkaitan dengan keautentikan Al-Quran. Ya. Siapa? Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, kalau sudah selesai, coba dipresentasikan. Ya, Baik, bagus. Nah, bagus, presentasinya bagus. Berarti saya anggap kalian semua itu sudah memahami tentang keautentikan Al-Quran. Ya, Sebelum Pak. saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Oh. Untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup pembahasannya tentang keautentikan Al-Quran. Belum kita mengakhiri materi pelajaran, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, tolong nanti dipelajari lagi di rumah agar materi masih melekat dan tetap diingat. Ya, khairul kalam. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.